Pemirsa, setelah 13 tahun tutup, kini Planetarium Taman Ismail Marzuki telah dibuka kembali dan disambut hangat oleh masyarakat bukan hanya dari Jakarta, melainkan dari luar kota Jakarta yang saat ini bisa dilihat antusias ya untuk mengantri, untuk masuk ke dalam pertunjukan astronomi atau luar angkasa. Nah, dilihat juga masyarakatnya bukan hanya didominasi oleh anak-anak muda saja, namun ini keluarga yang sengaja menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru 2026 untuk berkunjung ke sini. Karena untuk show dari pertunjukan luar angkasa ini terbagi ke dalam 4 sesi perharinya, di mana satu sesi ini dapat memuat 185 orang. Artinya setiap hari dapat memuat 740 orang. Nah, untuk pembelian tiket pemirsa dapat dilakukan secara online pada H-1 ya di sosial media dari Planetarium Taman Ismail Marzuki Jakarta. Namun kalau Anda ingin datang langsung atau OTS ini juga bisa, cuman lumayan mengantri ya pemirsa ya. Selain itu untuk harganya cukup terjangkau karena untuk orang dewasa ataupun orang yang ingin masuk ya, ini harganya cuma Rp10.000 per orang. Dan ada kabar gembira bahwa selama 3 bulan ke depan bagi para pelajar SD hingga mahasiswa ini gratis, tinggal menunjukkan kartu pelajar saja. Nah pemirsa, tadi juga saya sempat berbincang ya dengan masyarakat di sini, terutama ibu-ibu. Mereka mengungkapkan bahwa mengunjungi planetarium di Taman Ismail Marzuki Jakarta ini dapat memberikan wisata edukatif anak-anak, terutama belajar tentang luar angkasa dan astronomi. Terlebih di planetarium ini dilengkapi dengan AI, jadi pembelajarannya lebih modern. Dari Jakarta, Dilamial Lia Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah meminta pencarian pelatih Valencia dan 2 anaknya yang masih hilang untuk dipercepat. Tak hanya itu, pemerintah juga melarang pelayaran di Labuan Bajo. Kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum di. Pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Kepada para nahkoda dan juga pengelola kapal wisata, pastikan kelayakan kapal Anda, peralatan keselamatan, jalur komunikasi, dan juga tempat berlindung jika cuaca memburuk. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan destinasi untuk memastikan situasi terkendali dan juga wisatawan tetap terlindungi. Saya berharap wisatawan tetap waspada, mengikuti informasi resmi, dan jangan memaksakan perjalanan laut di tengah cuaca ekstrim. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Libur Natal dan Tahun Baru, lebih dari 15.000 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. KAI Daob 1 Jakarta, puncak padatan penumpang di Stasiun Pasar Senen terjadi hari Minggu kemarin. KAI Daob 1 Jakarta mencatat lebih dari 295.000 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daob 1 Jakarta selama periode 28 Desember hingga 4 Januari mendatang. KAI terus memastikan layanan kedatangan penumpang berjalan aman dan lancar, khususnya di stasiun-stasiun utama yang menjadi simpul arus balik. Sementara itu jumlah penumpang kembali melonjak di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat ada peningkatan jumlah penumpang sebanyak 172.000 atau naik 22% dari hari biasanya. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga memprediksi lonjakan penumpang akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru.
Mengisi liburan Natal dan Tahun Baru, tak ada salahnya Anda mengajak keluarga untuk berlibur. Bagi Anda yang berada di Jakarta, Samudra Ancol yang menjadi destinasi wisata favorit ibu kota menawarkan berbagai atraksi. Salah satunya atraksi mermaid atau duyung. Pemirsa, lihatlah aksi para mermaid cantik ini yang menyelam dan meliuk-liuk di dalam akuarium. Dengan gerakan yang gemulai, mereka menari di bawah air bersama ikan-ikan mengikuti irama musik. Tak segan mereka menyapa para pengunjung yang hadir. Pengunjung terlihat antusias menyaksikan penampilan mereka. Berkolaborasi dengan penyelam profesional, penampilan para mermaid ini menambah keindahan dalam aksi pertunjukan. Tak hanya aksi para mermaid, Samudra Ancol juga menawarkan keseruan lainnya bagi pengunjung. Pertunjukan satwa menjadi salah satu atraksi yang cocok untuk edukasi bagi anak-anak. Dan berikut laporan rekan Kea Della Rosa, Pandu Priyoaji, dan Novan. Pemirsa, salah satu ikon wisata Jakarta yakni Samudra Ancol kembali menjadi destinasi favorit bagi pengunjung untuk habiskan waktu liburan akhir tahunnya. Dan pemirsa, di layar kaca Anda bisa dilihat antusiasme dari pengunjung yang menyaksikan pentas atau atraksi lumba-lumba. Sudah terlihat ratusan anak sekolah hadir dan juga keluarga untuk melihat secara langsung bagaimana keseruan dari atraksi lumba-lumba. Dan untuk melihat bagaimana antusiasme dari para pengunjung, kita bisa langsung tanyakan ke salah satu anak sekolah yang hadir pada hari ini. Halo Kak Gita. Dari mana nih asalnya dan ini keberapa kalinya nih Kak Ancol nih? Nah, aku dari Banyumas dan ini aku first time ke Ancol. Gimana nih Kak kesan-kesannya untuk melihat atraksi dari lumba-lumba tadi nih Kak? Kesannya ini tuh seru banget, terus keren banget. Bisa lihat lumba-lumba pada atraksi gini, seneng banget, asik banget. Apalagi kita perginya tuh sama teman-teman, jadi asik banget. Oke, terima kasih banyak ya Kak Gita. Selamat menyaksikan kembali dan selamat liburan di Jakarta. Nah, itu dia pemirsa. Jadi destinasi di Samudra Ancol ini kita bisa melihat beragam atraksi dari satwa dan untuk harga tiketnya hanya 200 ribuan saja untuk ketiga destinasi sekaligus di wilayah Samudra Ancol. Dan untuk jam bukanya dari pukul 9 pagi hingga pukul 5 sore. Dan sedikit tips dari saya pemirsa untuk datang lebih pagi sehingga pemirsa di rumah bisa menikmati beragam atraksinya dan juga beragam wahana yang berada di kawasan Ancol, Jakarta. Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Pandu, iNews melaporkan. Pemirsa, pada periode libur panjang Nataru, wisatawan berdatangan memadati Planetarium Jakarta. Khusus pelajar, tiket gratis selama 3 bulan. Dan berikut liputan rekan Dilami Aulia.